Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Silakan berdoa terlebih dahulu. Kalau sudah, disiapkan alat tulisnya. Kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan energi alternatif dan juga macam-macam energi alternatif serta contohnya. Berikut ini adalah beberapa contoh hasil olahan minyak bumi dan batu bara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, berbagai macam olahan minyak bumi dan batu bara ini sering digunakan oleh manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian mengetahui bahwa minyak bumi dan batu bara termasuk sumber energi yang apabila digunakan terus-menerus dalam jumlah yang banyak, maka keberadaannya semakin menipis dan proses terbentuknya kembali membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun. Oleh karena itu, perlu adanya sumber energi pengganti yang bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dan batu bara ini. Nah, sumber energi pengganti itulah yang disebut dengan energi alternatif. Jadi, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar tradisional atau bahan bakar minyak. Mengapa kita perlu menggunakan energi alternatif? Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahan bakar tradisional atau bahan bakar minyak itu terbuat dari sumber energi yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus, dan juga untuk menghemat penggunaan BBM atau bahan bakar minyak, sehingga manusia tidak bergantung pada bahan bakar minyak. Selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam energi alternatif. Nah, energi alternatif itu terdiri dari bermacam-macam energi yang terbarukan. Energi yang terbarukan itu keberadaannya sangat melimpah dan mudah untuk diperbarui. Yang pertama yaitu matahari. Matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Ini adalah contoh pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat menjadi PLTS. Ini disebut sel surya atau panel surya. Dapat mengubah energi radiasi matahari menjadi energi listrik yang kemudian digunakan untuk berbagai macam peralatan elektronik rumah tangga. Yang kedua adalah angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang tidak mengakibatkan polusi yang berbahaya. Penggunaannya adalah misalnya pada pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB. Jadi, bayu itu artinya adalah angin. Untuk singkatannya tidak menggunakan huruf A yang menunjukkan angin, karena singkatan PLTA itu adalah untuk menyingkat pembangkit listrik tenaga air, sehingga untuk pembangkit listrik yang menggunakan tenaga angin ini menggunakan istilah bayu. Untuk pembangkit listrik tenaga bayu itu memakai kincir angin kemudian menghasilkan energi listrik. Di Indonesia, salah satu contoh PLTB itu di Sidrap, Sulawesi Selatan, karena di daerah tersebut memiliki potensi energi angin yang besar sehingga memungkinkan untuk beroperasinya pembangkit listrik tenaga bayu. Yang ketiga adalah air. Contoh penggunaannya sebagai pembangkit listrik tenaga air. Air yang ditampung di dalam bendungan atau waduk dapat digunakan untuk menggerakkan turbin atau generator agar menghasilkan energi listrik. PLTA di Indonesia itu berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga, khususnya di wilayah pedesaan. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki waduk sebagai pembangkit listrik tenaga air itu misalnya di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat, dan PLTA Merica di Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang keempat adalah panas bumi.
Energi panas bumi dihasilkan oleh magma dalam perut bumi. Energi ini digunakan terutama di daerah pegunungan. Batuan panas yang terbentuk beberapa kilometer di bawah permukaan bumi dapat memanaskan air di sekitarnya, sehingga menghasilkan uap panas. Uap panas itulah yang diubah menjadi energi listrik, sehingga disebut dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi, atau disingkat sebagai PLTP. Yang kelima adalah gelombang air laut. Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah laut 3 kali lebih besar daripada luas daratannya. Laut yang luas tersebut menyimpan banyak potensi, salah satunya sebagai sumber energi alternatif, digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut, atau yang disingkat dengan PLTGL. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini bekerja dengan cara aliran gelombang laut yang mempunyai energi gerak masuk ke mesin konversi energi gelombang. Jadi, mesin inilah yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang terakhir adalah bahan bakar bio. Bahan bakar ini berasal dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang pertama adalah biogas. Bahan bakar ini berasal dari kotoran hewan. Biogas itu dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai energi alternatif pengganti LPG untuk memasak dan bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik. Selain itu, biogas dianggap lebih aman untuk bumi karena pembakaran biogas mampu mengurangi emisi gas kaca. Biogas juga dapat mengurangi bau, serangga, dan patogen yang berasal dari timbunan kotoran tradisional. Bahan bakar bio yang kedua adalah biodiesel. Bahan bakar ini berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel itu dapat digunakan untuk menggantikan solar. Yang terakhir adalah bioetanol. Bahan bakar ini memiliki bahan dasar singkong, ubi, jagung, dan sagu. Bioetanol dapat digunakan untuk menggantikan bensin ataupun premium. Nah, itulah macam-macam energi alternatif beserta contohnya. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.